Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Lailia, NIM 482012108069 dari kelas 3B. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai formulasi teknologi sediaan cair dan semi padat tentang salep, formulasi alat dan evaluasi sediaan cair dan semi padat meliputi supositoria, salep, salep mata, pengawet salep, pengemas salep, dan absorpsi percutan. Mengenal sediaan transdermal, dispersi, suspensi, emulsi, dan evaluasi serta masalah dalam pembuatannya. Sediaan semi padat bersifat dapat melekat pada permukaan tempat pemakaian dalam waktu yang cukup lama sebelum sediaan dicuci. Macam-macam sediaan semi padat yaitu salep, pasta, krim, dan gel. Perbedaannya, salep sediaan semi padat yang terdiri dari komponen basis yang dapat berupa basis larut air polietil glikol atau basis berlemak seperti minyak mineral petrolatum. Yang kedua yaitu pasta, sediaan semi padat yang mengandung zat padat yang tidak larut dalam konsentrasi yang tinggi. Zat padat tersebut dapat terdispersi dalam pembawaannya. Selanjutnya yaitu tentang krim, sediaan semi padat dengan sistem emulsi yang tidak jernih, tidak tembus cahaya, konsistensinya tergantung pada tipe emulsinya. Yang terakhir yaitu gel, sediaan semi padat yang fase cairnya dibentuk dalam matriks polimer 3 dimensi yang mempunyai ikatan fisik atau kimiawi yang tinggi. Contohnya, polimer alam, gomtragan, pektin, agar, asam alginat, dan polimer semi-sintetik atau sintetil, metilselulosa, karboksimetilselulosa, hidroksimetilselulosa, dan karbopol. Pemilihan dasar salep yang tepat, faktor-faktor yang perlu diperhatikan antara lain yaitu yang pertama, laju pengelepasan obat yang diinginkan. Yang kedua, keinginan peningkatan absorpsi obat oleh dasar salep. Yang ketiga, kelayakan dasar salep dalam melindungi kelembapan kulit. Yang keempat, kestabilan obat dalam basisnya. Yang terakhir yaitu pengaruh obat terhadap viskositas salep. Macam-macam basis salep, yang pertama yaitu basis hidrokarbon bersifat lemak, memberikan efek emolien dalam dapat melekat di kulit dalam waktu yang lama. Sukar dicuci, dapat mengurangi penguapan kelembapan pada kulit, mudah menyebar saat digunakan di kulit lunak. Contohnya, petrolatum USB adalah campuran hidrokarbon setengah padat diperoleh dari minyak bumi. Warna kuning melebur antara lain suhu 38 dan 60 derajat Celcius. Dapat digunakan tunggal atau kombinasi dengan zat lain. Sinonim petrolatum kuning, petrolatum jelly dalam perdagangan dikenal sebagai vaselin kuning. Yang kedua yaitu petrolatum putih USP berasal dari vaselin kuning yang dihilangkan warnanya. Sinonim with petrolatum jelly, vaselin putih. Yang ketiga yaitu salep kuning, yellow oatmeal. Tiap 100 gram yellow oatmeal mengandung 5 gram lilin kuning berasal dari sarang tawon Apis mellifera dan 95 gram petrolatum. Sinonim salep sederhana, simple oatmeal. Yang keempat yaitu salep putih, with oatmeal, mengandung 5% lilin putih, lilin lebih murni yang diputihkan, dan 95% petrolatum putih. Yang kelima yaitu parafin, merupakan campuran hidrokarbon padat yang dimurnikan, yang diperoleh dari minyak bumi, tidak berwarna, dapat membuat dasar salep berlemak menjadi keras atau kaku. Yang terakhir yaitu minyak mineral adalah campuran dan hidrokarbon cair yang dihasilkan dari minyak bumi, berguna dalam
menggerus bahan yang tidak larut pada salep dengan basis lemak sinonim petrolatum cair, liquid petrolatum. Yang kedua yaitu basis serap, berperan sebagai emolien meski daya penutupan terhadap kulit tidak seperti pada basis berlemak. Basis ini tidak mudah hilang dengan pencucian dengan air. Basis salep ini dapat digunakan untuk mencampurkan larutan berair dan berlemak. Dibentuk dari kombinasi hidrokarbon dengan senyawa yang bersifat hidrofil, misalnya senyawa yang mempunyai gugus polar seperti sulfat, karboksil, hidroksil, sterol, sorbitan monostearat. Jika disentuh, sebenarnya tidak menyerap air, tapi dengan pengadukan dapat menyerap larutan air, dapat membentuk emulsi air dalam minyak. Contohnya, petrolatum hidrofilik berasal dari kolesterol, alkohol stearat, lilin putih, dan petrolatum putih mempunyai kemampuan mengabsorpsi air dengan membentuk emulsi air dalam minyak. Selanjutnya, lanolin anhidrida mengandung tidak lebih dari 0,25% air, tidak larut dalam air, tidak dapat bercampur dengan air. Pencampurannya dengan air menghasilkan emulsi air dalam minyak sinonim refined fat. Selanjutnya, lanolin bahan semi padat yang berasal dari bulu domba Ovis aris merupakan emulsi air dalam minyak dengan kandungan air antara 25-30 derajat. Cold cream atau krim pendingin merupakan emulsi air dalam minyak semi padat putih dibuat dengan lilin cetyl ether, lilin putih, minyak mineral natrium borat, dan air murni yang Na borat dicampur dengan asam lemak bebas yang ada dalam lilin-lilin pembentuk sabun Na yang bekerja sebagai zat pengemulsi krim. Basis yang dapat dicuci dengan air adalah emulsi minyak dalam air, krim, finishing cream, dapat digunakan pada luka yang basah dengan sistem emulsi yang minyak dalam air mempunyai kemampuan menyerap cairan yang dikeluarkan oleh luka. Jika digunakan dapat membentuk lapisan tipis semi-permeable seperti air menguap pada tempat yang digunakan. Tapi kalau emulsi air dalam minyak dari sediaan semi padat akan membentuk lapisan hidrofobik pada kulit. Contohnya, salep hidrofilik yang mengandung Na, lauryl sulfat sebagai bahan pengemulsi dengan alkohol stearat dan petrolatum putih sebagai fase lemak, propilen glikol dan air sebagai fase air. Sebagai pengawet digunakan metil dan propil paraben. Basis yang larut dalam air tidak mengandung lemak. Basis ini sangat mudah melunak dengan penambahan air sehingga larutan ini tidak efektif jika dicampur dengan larutan berair. Pembuatan salep, metode pencampuran. Caranya, semua komponen salep dicampur bersama sampai sediaan homogen. Alat yang digunakan dapat berupa lumpang alu dari porselen. Pencampuran bahan padat biasanya digunakan spatula logam tahan karat atau bisa juga digunakan spatula dan karet yang keras. Bahan obat atau bahan tambahan lain yang berupa serbuk digerus terlebih dahulu, kemudian ditambahkan basisnya dan diaduk sampai homogen. Pencampuran cairan, penambahan bahan cairan atau larutan obat akan mengalami kesulitan. Untuk basis yang berlemak perlu diperhatikan pemilihan basisnya. Alat lain yang dapat digunakan adalah penggiling salep mekanik, roller mill, wallet mill. Dengan menggunakan pengaduk logam tahan karat, hasilnya lebih halus dan rata. Metode kedua yaitu peleburan. Semua atau beberapa komponen dari salep dicampur dengan pelebur bersama dan dinginkan dengan pengaduk yang konstan sampai mengental. Alat-alat yang digunakan dalam pembuatan salep dengan peleburan
Untuk skala kecil dapat digunakan cawan porselen atau gelas beker untuk pencampurannya, dan setelah membeku dapat digosok-gosokkan dengan spatula atau lumpang. Pada skala besar digunakan kettle uap per jaket, dan setelah membeku salep dimasukkan dalam gilingan salep untuk memastikan homogenitasnya. Pada metode pelaburan, karena titik lebur masing-masing bahan berbeda, maka akan mempengaruhi bagaimana proses pembuatannya karena suhu untuk melebur berbeda-beda. Bahan dengan titik lebur paling tinggi dileburkan terlebih dahulu, baru komponen lainnya ditambahkan pada cairan yang panas, maka semua komponen akan terkena temperatur ini, sehingga pemilihan titik lebur berdasarkan titik lebur tertinggi dari bahan salep. Pengawet salep contohnya bahan pengawet yaitu hidroksibenzoat, fenol, asam benzoat, asam sorbat, garam, amonium, kuartener. Jika perlu dapat juga ditambahkan antioksidan, BHA atau BHT. Pengawasan dan penyimpanan salep dapat disimpan dalam botol, gelas plastik, atau porselen, atau tube, kaleng atau plastik. Tube untuk kecil dan dapat dilipat dapat menampung sekitar 3,5 gram salep. Tube salep untuk topikal digunakan ukuran 5-30 gram. Wadah gelas dapat berwarna gelap dengan tujuan melindungi obat terhadap cahaya. Keuntungannya tube dibandingkan botol. Pemakaian lebih mudah, mengurangi kontaminasi selama penggunaan. Penyimpanan salep pada suhu di bawah 30 derajat Celcius untuk mencegah melembek, terutama untuk basis salep. Untuk pengisian salep pada wadah, pada skala kecil, salep yang sudah ditimbang dimasukkan ke dalam botol dengan memakai spatula yang fleksibel dan menekankan ke bawah sejajar melalui tipe botol untuk mencegah terjebaknya udara dalam botol. Salepnya dibuat dengan cara peleburan. Pengisian dapat dilakukan langsung setelah dilelehkan langsung dimasukkan dalam botol. Pembekuan terjadi di dalam botol. Pada skala besar, tube umumnya diisi dengan alat bertekanan dari bagian ujung belakang yang terbuka, ujung yang berlawanan dari ujung tutup dari tube yang kemudian ditutup dan disegel. Yang perlu diperhatikan dalam formulasi sediaan topikal yaitu karakteristik fisikokimia bahan obat yang meliputi kelarutan, koefisien partisi zat aktif, dan titik leleh sebaiknya kurang dari 200 derajat. Yang kedua yaitu karakteristik fisik bahan aktif. Yang pertama meliputi warna, bau, rasa, ukuran molekul, bobot molekul sampai 500 Dalton, dan distribusi ukuran partikel. Selanjutnya densitas dan viskositas. Yang ketiga yaitu stabilitas kimia, fisika, dan mikrobiologi. Yang keempat toksisitas zat aktif. Yang kelima data biofarmasi. Yang keenam yaitu sifat bahan tambahan. Perlu diperhatikan jumlah zat aktif yang ada dalam formula semakin banyak akan semakin banyak pula yang dapat mencapai stratum corneum sampai diperoleh konsentrasi jenuh. Yang kedua, polaritas formulasi relatif terhadap stratum corneum yang diharapkan yaitu zat aktif dalam salep lebih mudah larut dalam stratum. Itulah materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebih dari saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.